kita cek dulu itu berdampak sama channel atau enggak. Dan biasanya kalau itu berdampak sama channel, kita langsung dapat teguran gitu loh. Pertama kali. Aku aja sampai sekarang peringatan 1 kali enggak, itu selamanya akan ada gitu loh. Dia udah nggak bakalan hilang. Itu tulisannya akan selamanya ada situ untuk mengingatkan kita jangan sampai Aku kan bisa oke selimo bosan piro. Kayak kon hapus urung kober-kober hapus. jangan dihapus dulu, cek dulu itunya berpengaruh nggak sama channelnya atau enggak gitu. Maksudnya berpengaruh gimana? Itu kan kalau di tulisan klaim copyright, mbaknya klik itu, yang di Chrome itu kan kelihatan jelas kalau yang desktop punya, yang di Chrome. Klik situ yang ada copyright-nya itu, terus Ya. diklik lihat keseluruhannya, terus nanti muncul di situ berdampak nggak sama channel. Biasanya kalau cuma klaim copyright biasa, dia nggak berdampak. Oh gitu. Iya, jadi jangan buru-buru dihapus dulu, cek dulu itu berpengaruh nggak sama channel. Kalau seandainya berpengaruh, pasti langsung masuk ke teguran. Kalau baru pertama kali kena teguran, biasanya bukan teguran, masih peringatan. Nggak langsung masuk ke teguran. Oh, Jadi jangan yang buru-buru ini, hapus dulu gitu. oh, yang sudah terhapus itu kayaknya sama Kalau udah terhapus ini ya yang keblokir sudah terlanjur. terhapus sama Kak Dayu. Pokoknya kalau yang belum dihapus sekarang, jangan dulu langsung dihapus. Cek aja dulu itu berpengaruh atau enggak. Oke. Nanti pokoknya Mbak ke Chrome itu, ke YouTube Studio yang di Chrome itu, yang analitik. Jangan ke analitik, ke video yang kena klaimnya. Biasanya kan di situ ada tulisan klaim, terus warna biru, warna merah kan dolarnya kalau udah ada dolar gitu kan. Atau kena klaim copyright kayak gitulah. Klik yang klaim copyright itu, nanti lihat peninjauan gitu loh. Nanti klik itu kan nanti ada muncul tulisan lagi kan. Nah pas sampean klik itu, nanti muncul situ berpengaruh atau enggak gitu. Biasanya di pertama itu berdampak. Maksudnya ini kan ngomongnya berdampak nggak sama channel. Biasanya kalau nggak berdampak itu centangnya hijau. Habis itu baru monetasnya itu yang ini klaimnya itu di bagian mana baru merah-merah kayak gitu. Tapi kalau di buat channelnya itu tidak berdampak, ada centang hijau, berarti ditahan aja dulu. Karena kan Mbak lagi kayak ngejar jam tayang gitu. Jadi ada baiknya kalau ada klaim copyright itu jangan langsung buru-buru dihapus. Kita cek dulu itu berdampak sama channel atau enggak. Dan biasanya kalau itu berdampak sama channel, kita langsung dapat teguran gitu loh. Langsung masuk ke teguran, atau kalau baru pertama kali bikin kasus seperti itu biasanya peringatan pertama kali. Aku aja sampai sekarang peringatan 1 kali enggak, itu selamanya akan ada gitu loh. Kalau yang record sekarang ya. Jadi dia udah nggak bakalan hilang, itu tulisannya akan selamanya ada situ untuk mengingatkan kita jangan sampai, karena aku dulu kalau nggak salah aku sempat upload yang anak digantung sama bapaknya di jendela itu loh. Terus dipukulin sama bapaknya. Nah, itu aku dapat dari dari Messenger, akhirnya aku hapus itu dan kena peringatan sampai detik ini gitu. Tapi nggak berpengaruh di channel gitu loh. Cuma memang kalau kita udah sekali itu baru pertama kali ya dapatnya peringatan gitu. Bukan langsung ke teguran. Mungkin tergantung video apa yang kita upload sih. Kalau memang udah terlalu abuse atau udah terlalu menyimpang dari ketentuan, berarti langsung masuk ke teguran. Tapi kalau nggak berdampak, dikasih tahu juga nggak berdampak kayak gitu. Jadi jangan buru-buru dihapus lah pokoknya. Ya paham. Cek dulu itu. Mbak Neng. Halo. Oke. Bisa dipahami nggak?
udah dijelasin sampai segamblang bisa dipahami nggak? Oke, mau cek ulang. Setiap copyright diperhatikan dulu. Jangan-jangan nanti copyright-nya penontonnya udah 20K terus dihapus. Dan juga tetap jam tayangnya. Oh, begitu ya. Nah, dicek semuanya elemennya. Kalau memang belum bisa, belum yakin, tanyain ke komunitas, baru ditanyakan. Iya. Jadi kita bisa bantu cek gitu, bantu lihatin apa itu udah berdampak atau enggak gitu. Pokoknya yang kalau masih kejar jam tayang jangan sembarangan hapus video gitu loh. Baiknya kalau memang ada waktu datang ke komunitas, jadi biar kita bantu liatin channelnya ini mana yang kurang. Bukannya sok pinter ya, cuman kan belajar dari pengalaman yang kita udah dapat gitu loh. Jadi sama apa yang kita udah dapat kita ingin bagi aja gitu. Pede Tapi aja. yang bener punya loh ya, arisan-arisan loh ya. Pede aja, nggak usah. Jangan ikut arisan, aku nggak ikut arisan aja subscriber turun. Enggak, kalau subscriber turun itu no problem. Masalahnya itu jam tayang yang turun. Itu kan masalah. Kalau jam tayang naik, Mas. Jadi kalau jam tayangnya itu turun, nah, ini kan masalah, gitu loh. Jam tayang kok sampai turun, gitu. Problem. Kalau subscribe turun bisa dicari lagi. Jam tayang ini kan capek nyari. Tapi ya balik lagi. Subscriber turun. Subscriber turun. Speakernya saman cempreng itu. Speakernya cempreng. Nah, speakernya cempreng. Jadi nggak usah nggak iki. Suaranya berat. Gak handsfree jadi kupingnya. Nah, mending langsung aja dari handphone. Nah, dari handphone aja. Keluar nggak? Ini aja punyaku ini rada-rada error lagi, harus diganti. Hilang moodnya baru bisa ngobrol, kalau enggak aku nggak bisa dengar suara kalian, harus di mute baru bisa dengar suaranya. Ini tadi ada yang masuk kok keluar lagi nih, apa maksudnya? Itu ceritanya Mbak Neng Aprilio. Ada lagi yang ditanyain. Mumpung ada ahlinya tuh. Punyaku copyright-nya belum ada balasan. Oh, klaim hak cipta. Ya, klaim hak cipta belum ada balasan. Mudah-mudahan menang. Bisa kok. Kalau yang copyright itu bisa. Yang copyright nggak jelas itu bisa. Alhamdulillah. Bisa. Tenang saja. Kita tungguin aja 30 hari, dia nggak bakal ada respon. Nggak ada respon, sampai sekarang belum ada respon. Ya, kalau nggak ada respon, artinya itu copyright punya sampean akan dikembalikan. Jadi kan tidak ada sengketa, tidak ada balasan. Jadi nggak usah bingung. Gitu loh. Nggak usah kayak yang lain-lain ngomong capek. Jadi asik-asik aja. Dapur bagi capek, apalagi baru mulai. Nah, belum. Nih, Mbak Dapur Bagio nih masuk. Nih ditanyain ini yang sudah bikin lagu ini kemarin udah disetting Creative Commons belum? Mbak Dapur? Mbak Bagio? Belum Mas. Belum. Belum. Nyarinya di Creative Commons, Mbak. Kemarin aku udah sempet bikin konten sama adikku untuk hak cipta ya, untuk
karya kita untuk dipatenkan sama YouTube, selama itu 100% dari kita kasih label Creative Commons. Creative Commons. CC. Nanti kalau ada waktu libur deh nanti dibedah juga di channel YouTube kalau cari Creative Commons. Jadi itu bisa jadi karya koreo nari, karya pokoknya yang bentuknya divisualisasikan, yang divideokan. Jadi lagu yang sampean ciptain itu belum nyangkut royalti ya. Kalau ada royalti itu baru ke production musik. Kalau royalti. Tapi kalau Creative Commons itu setidaknya dilindungi biar di YouTube itu nggak keambil gitu. Di YouTube nggak keambil. Artinya nggak ada orang yang mau pakai kecuali dia ada izin sama sampean Creative Commons-nya tadi. Notifikasinya. Jadi aman. Kalau mau main lagu-lagu ciptaan seperti itu, kalau mau berkarya menciptakan. Saya juga banyak permintaan kayak gitu, saya jadi belajar gitu. Saya jadi mesti ngeliatin satu-satu lagi gitu loh buat kalian-kalian sing tukang-tukang musik, tukang-tukang nyanyi. Jadi intinya kan ini ya hiburan. Ya nggak apa-apa. Kan belajar juga nggak salah. Gitu ceritanya. Tapi lagu banyak yang nonton nggak, Mbak? Punya kok. Yoi. Lumayan daripada biasa, maksudnya daripada aku bikin video biasa itu kan penontonnya cuma di atas 20, 30 gitu. Kalau lagu yang kemarin itu sampai 1000 lebih, 300 naik tiap hari itu naik gitu kalau lagu itu. Nah, 300. Nanti sampean bisa setting. Gimana? Ayo. Punya kamu kena ya, Mbak? Enggak. Lagu-lagunya. Nanti di bagian edit itu dicek, itu bisa sampean letakkan Creative Commons-nya setelah itu di upload bisa kok. Walaupun sudah jalan itu bisa. Bisa. Ini nanti tak coba. Yang ada tulisannya license ya. Begitu kita edit, kita lihat halaman. Mau dibukain ya? Kalau dibukain tak share screen ya. Jadi biar kita bisa sedikit belajar ya. Karena memang tujuan saya bikin ya kita sama-sama belajar. Jadi nah, jadi yang video bisa dilihat kan ini? 1.600 keren. Nah ini. Banyak. Nah ini. Nah di sini kita cari yang more option ya Mbak, yang more option. Iya. Nah di sini ada nih standar YouTube license kan. Nah. Iya. Nah di sini kita tinggal lanjutin create. Creative Commons. Jadi nanti dia akan keluar pemahaman-pemahaman, nanti sampean translate ke bahasa Indonesia. Nanti begitu sudah dipahami, sampean sematkan sisinya tadi. Jadi tinggal dilanjutin aja. Karena nanti kalau tak rubah kan dia save kan. Dia langsung biru. Makanya aku mau standar aja. Nah, jadi kayak gitu. Makasih, kalau Mas. Seandainya itu kliknya di standar license punya kan, YouTube punya, bukan. Kalau Creative Commons kan bisa dipakai orang. Ya ada, makanya di sini kan ini kan tinggal klik, nanti dia bisa di sini yang warnanya biru ini kan. Nah kita learn more, jadi di situ ada pilihan. Jadi di sini kita mesti diklik kayak gini kan. Nah, terus kita pelajari dulu bahwa di sini kan konten paid promotion. Konten promotion. Jadi ini isinya tentang
apa sih gitu loh. Jadi tentang sesuatu yang nanti biasanya di sini dia, kemarin aku pas belajar di kontennya adikku tuh keluar, makanya aku disuruh belajar lagi. Kamu kalau mau ngajarin anak-anak, kamu mesti belajar lagi katanya gitu. Nah, aku tak tunjukin tempatnya aja, posisi lokasinya aja. Coba kita cek lagi di Creative Commons-nya kan. Saya kemarin juga diedit, cancel. Oh, tata. Karya lagu. Aku belum mendalami kemarin. Coba cek lagi yang di sini deh. Masih sama sih. Karena diklik. Itu cuma itu nongol di laptop apa di HP juga nongol itu. Oh. HP nongol. Ya maksudnya yang di atas itu. So, coba kita cek yang di setting deh. Community. Advanced setting. Standard license. Oh, baru di sini ada, cuman nggak nongol. Atau mungkin karena dia sudah keluar, jadi mungkin sebelum ngupload. Tapi kemarin punya adikku pas diklik kayak gini dia keluar terus ada nongol yang penjelasannya. Keluar penjelasannya, jadi reviewnya semuanya, terus kita mau pilih kayak gimana, diklik yang sesuai dengan karya kita. Lagu, tari, coba deh tak buka lagi. Makanya belajar YouTube tuh mesti berkali-kali. Oh ini nih, mesti dilihat, cek lagi. Yang di sini aku. Sana. Kenapa harus jadi munyer-munyer begini? YouTube di sebelah mana, di bagian mana? Iya. Yang tadi kita lanjutkan. Terus. Gambarnya kan? Masuk. Oh, dashboard. Memang kerekam? Iya, kerekam. Ini jadi ini channelku, channel menggambarku. Nah, ini kan tampilan dashboardnya, tampilan dashboardnya channel. Yes. Nah, misalnya ini, aku pernah bikin video tutorial menggambar. Ini. Ya, video detail, detail. Belum subscribe ini? Enggak, ini video channel lama. Nah, terus di bagian details itu kan ada more option. More option ini. Nah, di sini ada license. Oh, iya. Nah, ini ada standar YouTube license. Ini yang biasa. Jadi yang tadi itu yang aku bilang, license-nya ikut license standarnya YouTube, yang artinya hasil karya itu bisa di share selama di platform YouTube, selama dalam YouTube, tapi utuh loh ya, nggak boleh nah itu Mbak, kayak diambil lagunya aja, kayak gitu nggak boleh. Utuh, bulat. Oh, ternyata diklik atasnya. Setelah itu ada yang namanya ini Creative Commons atau atribut. Di situ di sini itu nah diklik atasnya Mbak, tanda tanyanya. Menurut ini asumsiku ya, masih asumsi, soalnya yang aku tahu sih. Kita cek lagi video detail. Berarti itu yang muncul sisi di bawah itu berarti mereka pakai yang Creative Commons itu ya?
Iya. Biasanya video beda. yang Pada nongol sisi di bawah. sing dipencet. Kalau lagu ya, kalau lagu Gitu ya. loh. Kalau lagu ya, tapi kalau yang bahasa dirubah itu ada lagi, ada beda. Sisi yang bahasa. Nah, di sini Mbak Landmark kan. Mbak Bagio. Jadi di sini Creative Commons. Nah, ini bahasanya diganti bahasa Indonesia. Jangan Indonesia. Indonesia. Punya aku sudah bahasa Indonesia. Enggak, nah ya yang maksudnya gini. Nah, di sini. Nah, di sini sampean bisa sisi by itu. Jadi di sini ada yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini kan hak cipta, penggunaan wajar, pertanyaan umum, pemecah masalah hak cipta, musik dalam video. Ya, harapannya sekarang kita tinggal belajar aja, ini dilanjutin aja. Nanti terus bagaimana dia sampean pasang. Jadi sebenarnya YouTube itu kan benar-benar memberikan memberikan pengakuan terhadap karya kita. Makanya kalau original walaupun jelek kan aman. Dan ya ini oke, kalau kita Creative Commons kita belajar di sini. Yang berikutnya yang aku mau juga sampaikan, oke ya, Creative Commons udah asik ya. Ya. Nah, terus ini lagi yang bisa aku mau share ke teman-teman juga, bahwa ketika kita mereupload videonya orang, yang terjadi itu juga repot gitu. Jadi terdetek sama dia. Terlepas nanti kita mau rubah-rubah itu, aduh kok nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Jadi switch count. Nah, ini tak tunjukin di channelnya Bojoku ya. Di channelnya Bojoku itu video yang dipakai sama dia, kemudian tak pakai, itu keluar semua. Jadi konten iya, yang kayak aku bilang yang di sisi itu kan, di sisi nongolnya situ. Konten berulang. Jadi kalau itu baru bisa didetek ketika sudah monetisasi gitu. Kalau belum kita nggak bisa lihat. Iya, kayak punyaku kan udah termonetisasi, jadi baru nongol itu. Jadinya nongol kan. Nah, itu kemarin juga ada sisinya itu. Yang si Andre Story ini kemarin juga keluar semuanya. Jadi ngambil punyanya siapa di konten dia itu juga. Nah kan ini juga mesti, makanya kita nggak perlu bingung kalau lo kan Sandro Jabrik semuanya 100%. Ya kan? Ini pelajaran kan. Ini mesti tak bersihin besok sebelum monetisasiku terhambat dengan hal-hal yang kayak gini nih. Bahaya ini nggak bisa. Waduh, penontonnya juga lumayan. Jadi seperti itu. Kita juga paling tidak ini pemahaman bahwa ketika kita ngambil punyanya orang 20%, 30% itu juga ternyata kelihatan kok. Terlihat. YouTube gila kan. Aku mikir oke, kita stop. Jadi kayak gitu. Jadi hal-hal yang yang kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Kalau yang baru belajar kan jadinya gua nggak peduli deh, gini ya. Begitu monetisasi, kok nggak bisa. Kecantol kan. Kalau YouTube kan keren dikasih tahu. Iya, makanya kayak aku bilang kemarin kan dikasih tahu dulu kitanya. Dikasih tahu kan sama kalau dia. Kita paham, kalau kita konten paham berulang, kita gitu perbaiki. Kan? Iya. Berulang. Disuruh hapus yang bukan punya saya, yang nggak ada muka saya, disuruh hapus semua. Ya saya rela aja, yang penting channel gua aja yang aman. Meskipun harus kejar setengahnya lagi, ya nggak apa-apa lah. Jadinya kan meledak. Jadi ya jangan khawatir lah, kalau seandainya memang harus disuruh hapus sama YouTube, baru dihapus lah. Tapi kalau nggak ada yang kayak aku, ya jalan aja terus. Go ahead. Kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang itu juga yang teman-teman coba bisa memahami hal-hal yang bingung. Jadi seperti itu. Positif.
Ini orang mau ikutan gak ngerti caranya, ya apa wong. Tinggal diklik aja. Kalau enggak Jome iki enggak seperti biasanya. Biasanya kan 4 ini Ada error lagi. dari atas ke bawah gitu ya. Sekarang gimana? enggak beda maksudnya loh. Enggak kok biasanya. Loh, karena kita update terus, Mbak. Laptopku tak update terus, jadi kadang yang baru. Jadi biasanya kan kayak gini 1, 2, 3, 4 orang gitu kan. Kalau ini kan sekarang 1, 2, 3, 4 atas 2, bawah 2. Biasanya kan ke atas ini. ke bawah. Sekarang landscape. Dan lebih akeh Mbak Wong. Ada lagi tapi yang mau cuma dibahas. ketok papat, masih ketok papat tok. Secitok mendelep. Leburi. Oma, suaranya kadang muncul, kadang enggak, wo. Iya, ini loh. Kadang aku harus klik mute dulu baru kedengeran suara kalian. Ini baru udah baik lagi. HP minta iyalah, iya. Udah bagus. Udah angkanya naik. Kasih yang agak-agak sehat lah HP-nya. Kayaknya sih, cuman. Nggak, memang kalau orang tua memang kayak gitu kok. Jadi ada beberapa, saya datang ke komunitas itu memang usianya emang udah dibilang, udah ada cucu sih. Ketika dia pakai Samsung, udah pakai ini aja. Gitu. Belum perlu yang baru, oke. Yang penting kan tetap berkarya. Nggak ada jadi soal. Aja terus. Ada yang mau dibahas lagi? Intinya HP-nya di-refresh terus lah. Jangan dikasih penuhin foto, video. Udah di-up langsung dimasukin ke drive juga. Biar dia kesimpan. Masuk ke drive. Kalau rumusnya si Mbak Noni kemarin, beli memory card ya? Banyak memory card-nya. 4 sampai 5 memory card. Gila. Kalau Samad Kuzaimah, bingung nanti, ini resepnya yang mana? Bumbunya lali. Iya, memory card-nya banyak, iya, itu banyak, maksudnya. Nanti dia bingung katanya. Ya dikasih nomor aja ya. Nah, dikasih cap dulu di editannya dikasih cap. Padahal biasanya kan di tiap memory card-nya. Terus kalau lagu dan video klip kasih juga Mbak, namanya watermark. Mbak Dapur Bagio. Watermark. Jadi watermark-nya sampean. Tahu nggak watermark? Yang ada tulisannya. Nah, ditaruh di pinggir atau di samping. Kan bisa udah tak kasih kok. Tak kasih. Di bawah. Di pojok atas. Watermark itu juga oke. Untuk menandai bahwa video itu video kita, kayak pemandangan, video, drone. Nah, drone itu paling banyak bisa diambil soalnya. Kalau mereka nguploadnya. Pemandangannya kan bagus-bagus. Nah, makanya kalau kita nggak mau keambil orang ya, karena kan dicuplik-cuplik. Kalau pemandangan mah taruh di tengah-tengah aja. Putih. Ya. Nggak bakalan kemana-mana dia. Nah, jadi tahu yang bikin karyanya siapa, kan kayak gitu. Kadang kan kalau di pinggir di-cut cuma tinggal setengah atau di mana. Kalau di tengah. Di tengah raiso. Nggak bisa, pusing kepalanya. Ngesetnya. Ate di-cut ya hilang separuh ndase. Namanya hilang. Karena kan kadang-kadang teman-teman itu udah habis keambil orang baru bingung. Wah, video itu diambil, nah baru bingung. Sebenarnya ya fine-fine aja. Sebenarnya ada namanya, kalau gambar sama video itu bisa diambil durasi 12 detik, 15 detik, itu ada namanya pixel. Tapi tetap kena copyright loh, Mas, aku tahu nyoba. Jadi cuma aku saranin di pixel namanya. Nih, kita bukain deh. Tak kasih pelajaran lagi nih. Jadi nggak di pixel itu ada namanya situs namanya pixel kan.
Jadi kita itu bisa ngambil ya. Kalau terkadang tuh kita mau bikin lagu deh atau apa gitu kan. Jatuhnya itu kita mau ngambil pemandangan, kita mau ngambil apa. Jadi Pexel. Aku dulu agak jahat ini. Jadi ngambil pixel video. Jadi ini ada dua kan, video dan foto. Nah, di situ ada video dan foto. Kita ambil yang video dulu ya. Nah, ini boleh diambil dan ini gratis. Ini nggak dimarahin. Itu. Nah kayak ini kan ini juga ada di beberapa video kan. Ini juga ada di beberapa. Nah, ini free download. Jadi kadang-kadang YouTuber yang pemalas dia ngambil dari sini. Aku kemarin ambil dari aplikasi apa juga gratis. Lupa aku aplikasi apa tuh. Ini nggak aplikasi, ini punyanya dia. Ini diambil banyak dan ini boleh. Nah, free banyak. Ya? Jadi iya, itu free download. Jadi kalau mau ditambahin segala sesuatu, nah dari sini kita Aku kemarin kan buat story WhatsApp itu kan ambil yang free itu. Aku malah sing nonton buat story WA gitu. Ya, jadi arahin ke channel YouTube. Sudah tak masukin. Udah sebelum bikin musik itu kan aku bikin story WA, bikin apa kayak gitu-gitu. Nih kalau mau ditambahin, jadi kreativitas kita bisa main. Cuman ya itu nyari yang pas. Sekali lagi. Nah kan ini soalnya banyak pilihannya. Kita cari ya Hongkong. Ya kan keluar nanti. Nih kalau kita mau malas ngonten, nah bikin beginian. Ya kan? Ini malas ngonten nih. Ini boleh diambil nih. Ini pernah aku bikin di konten Ibu Cukup. Ini tak tambahin lagu. Berarti maksudnya nggak kena klaim gitu. Enggak, kan ini udah. Dia udah nah, kalau ini kena nih, iStock namanya. Ini kena ini. Jadi karena udah ada label kayak gini nih, kena ini. Tapi kalau yang Pexel yang tadi, berarti termasuk itu ambil video orang apa enggak itu, Mas? Nah, ini kan tulisannya iStock. Nah, ini ada copyright-nya. Tapi kalau yang atas ini, nah kayak gini, yang ini, nah di sini free download. Nih. Kalau tulisannya itu loh, free download berarti boleh. Nggak kena copyright. Selama itu ngambil di Pexel loh ya. Makanya kalau kan slide apa? Slide Pexel. Ya, aku nggak ada rekomendasi kalau selain di Pexel. Di Pexel tok. Aku pernah ambil di YouTube, Mas. Free, maksudnya nggak ada copyright, nggak ada itu. Di YouTube? Hati-hati kalau di YouTube, Mbak. Nah, ini boleh semua ini. Ini boleh semua nih. Pernah tak ambil semua ini. Background video mentah. Nah, ini boleh. Kita ngirim pun bisa ini. Nah, ini boleh diambil nih. Kalau kita kadang ada lagu gitu kan, kita nggak ngerti punya ide apa, udah keluarin aja begini. Tumpuk 5, tumpuk 5, tumpuk 6, edit mukanya ada di pinggir sini, oke lah, mainkan. Itu bagus, Mas, Bro. Ya, ini makanya di komunitas itu mesti belajar. Ini nggak belum keluar semua. Jurus-jurus yang kita punya belum kita keluarin semua. Jadi tergantung yang aku ajak omong nih interest nggak gitu. Kalau yang aku ajak omong dia masuk, nyambung, gue masukin semua. Tapi lanjut. Yang diajak ngomong aja udah mementahkan, energiku habis. Jadi kan
kan kita mesti lihat teman-teman kan, maunya kemana, arahnya kemana, kan kita mesti itu gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau menurut saya YouTube itu mau kita bahas tuh masih begitu panjang gitu. Cuman kembali lagi teman-teman kan posisi ya yang sekarang itu kan posisi di tempat majikan dan bagaimana menyiasati. Nah, itu bagi orang-orang yang mau lagu tadi terus bingung mau kasih gambaran apa. Iya. Kan itu bisa jadi referensi, ya kan? Bisa dijadikan referensi kalau kita nggak bisa bikin video klip. Atau bikin video klip yang berbayar, Mbak. Jadi gak laku nah, maksud saya itu kan kita bisa mengolah gambar-gambar yang cakep itu yang no copyright gitu. Jadinya kita siasati. Jadi kasih soundnya lagu. Lagu punya sendiri. Jadi kayak gitu kan. Jadi jatuhnya nanti dengerin kan. Gitu aja nggak apa-apa ya. Aku sambil lihat pemandangan itu. Nah, boleh diedit sedemikian rupa gitu. Saya tuh begitu. Nah, balik laguku mau tak bikin versi karaoke tapi belum. Boleh. Kan ada juga kan yang keluar tulisannya di bawah gitu kan. Nah, gambar-gambar itu kan bisa dikeluarin. Diulang berkali-kali kan. Ditata sedemikian rupa. Jadi seperti itu. Kalau makanya saya tuh harus menyesuaikan. Di komunitas itu kan banyak. Aku mesti masukin apa ke teman-teman yang bikinnya begini, yang bikinnya begitu gitu. Kalau mereka masuk, ya dapet. Kalau nggak masuk, ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah kasih menu gitu. Saya sodorin nih mau daging, mau intinya udah disodorin aja dia mau lanjut apa mau diem gitu loh. Kalau mau lanjut berarti dikasih tahu lagi. Iya, ada yang betul. Belum. Jadi memang begitu. Tujuh pulang. Dan waktunya kurang 1 menit. Iya. Terima kasih banyak.